Dan laporan keuangan, kami sudah tidak punya utang. Utang yang dimaksud ini apakah utang apa Pak? Perjelas dulu Pak. Baik, masih ada waktu 1 menit, cukup? Baik, kami persilakan paslon nomor urut 1, masih ada? Silakan Bapak. Iya, persoalan utang Pemda, saya pikir begini. Saya sayang Sinjai, saya harus jawab juga ini. Kita ini besar dan lahir di Sinjai. Kita punya tanggung jawab besar. Kita punya tanggung jawab besar bagaimana Sinjai ini lebih bagus. Menurut saya, ini persoalan konflik yang kemarin, persoalan adanya wabah COVID-19, ini memang banyak kabupaten. Kebetulan saya ini advokat konsultan hukum yang banyak mengadvokasi kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk selatan ini. Jadi persoalan ini memang sangat pelit kemarin, masalah keuangan. Makanya solusi yang ditawarkan oleh pemerintah pusat dengan adanya dana PEN, pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan itu, untuk bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat di Sinjai, makanya pemerintah daerah melakukan pinjaman DPN karena tidak berbunga. Tetapi sudah dinikmati oleh masyarakat kabupaten. Cukup paslon nomor urut 2. Kami persilahkan paslon nomor urut 1 menanggapi dalam waktu 90 detik dimulai ketika paslon berbicara. Ibu Haji yang saya hormati, mungkin Ibu perlu kembali mencermati dinamika yang terjadi di masyarakat kita. Persoalan ini sudah sampai mengemuka ke DPRD Kabupaten Sinjai. RDP itu sempat dilakukan dan kami mencermati itu melalui media sosial dan juga teman-teman di DPRD, bahwa banyak pelaku UMKM yang mengadukan soal utang Pemda yang tidak dibayarkan tahun 2023 kepada DPRD untuk fasilitasi, termasuk makan minum yang kemudian dibayar. Bahkan ironisnya, ini bahkan menyebabkan UMKM kita hampir ada yang gulung tikar gara-gara itu, Bu. Saya ingin mengatakan begini, bahwa persoalan ini ada 2 hal yang sangat krusial. Satu adalah faktor perencanaan keuangan yang tidak matang, yang kedua adalah soal keberpihakan. Kalau kepada kontraktor-kontraktor besar kita bisa menyelesaikan kewajiban kita, ini UMKM. Kami punya keberpihakan konkret soal ini, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya memenuhi hak mereka, kami malah punya program memberdayakan 1000 UMKM di Sinjai. Kalau kami terpilih menjadi pemimpin daerah, maka 1000 UMKM akan kami berdayakan supaya dia bisa menjadi tulang punggung perekonomian daerah ini bisa lebih baik. Karena itu maka itu yang menjadi bagian dari catatan penting kami. Makanya tadi saya tanya yang mana? Mohon izin Ibu, maaf. Mohon izin, masih ada yang mau ditambahkan? Masih ada durasi waktu 16 detik. Cukup, kami persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menjawab dalam waktu 60 detik dimulai ketika paslon berbicara. Baik. Berbicara soal utang Pemda. Hari ini Pemda tidak punya utang kalau berdasarkan laporan keuangan. Kami tidak mungkin diganjar 8 kali WTP kalau kami tidak akuntabel. Kalau kami tidak akuntabel dari laporan keuangan yang ada, maka BPK pasti tidak memberi kami predikat itu. Namun jika ternyata ada UMKM tidak terbayarkan, tapi menjadi bagian dari utang Pemda yang sudah dilaporkan di laporan keuangan, itu kami pertanggungjawabkan dan sudah akan terbayarkan di APBD perubahan kita tahun ini. Sementara, dan itu bukan karena Pemda yang ngutang, tapi karena provinsi yang tidak membayarkan bagi hasilnya. Provinsi tidak, terpaksa saya buka. Provinsi hari ini tidak membayar bagi hasil yang seharusnya kami terima. Bapak di mana saat itu? Baik, cukup. Mohon izin pendukung dari paslon nomor urut 2, cukup. Baik, itulah tadi sesi. Berikutnya kami persilahkan. Mohon tenang Bapak Ibu pendukung. Mohon untuk tetap kondusif. Kami persilahkan paslon nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dalam waktu 60 detik dimulai ketika paslon berbicara. Silahkan. Berbicara Sinjai hari ini, tentu kita berbicara banyak hal, mulai dari SDM, lingkungan, sampai kepada ekonomi. Sekarang dengan kondisi keuangan yang Bapak kira, ya, sekarang jika seandainya Bapak yang menjalani itu sebagai terpiutang, karena hari ini kita punya piutang di Pemprov banyak sekali, Pak. Ada anggota dewan kita yang terhormat menyaksikan saya. Sekiranya Bapak jadi bupati, Bapak membuat strategi apa ketika
kebijakan ini menjadi korbannya pemerintah daerah. Baik, cukup. Masih ada waktu 18 detik. Baik, kami persilakan paslon nomor urut 1 menanggapi dalam waktu 90 detik. Dimulai ketika paslon berbicara. Ini persoalan keuangan daerah, ini sesungguhnya adalah persoalan klasik. Hampir semua daerah di Sulawesi Selatan ini itu punya beban yang sama, terutama pasca COVID-19. Karena pada waktu itu ada kebijakan soal refocusing anggaran yang dilakukan oleh eksekutif terkait dengan penganggaran yang dilakukan di DPRD. Tapi pada prinsipnya kepala daerah mesti melakukan advokasi yang maksimal soal ini. Memang soal political will ini harus dilakukan, ibu bapak sekalian. Kalau terkait dengan anggaran provinsi, kami punya komitmen. Kenapa? Karena kami paham apa yang mesti dilakukan oleh DPRD provinsi di dalam mengadvokasi anggaran daerah dalam memberikan sesuai dengan apa yang menjadi hak-hak mereka. Selain itu, kita juga perlu mendorong supaya ekstensifikasi pendapatan melalui PAD itu juga dilakukan. Kalau kita punya program ekstensifikasi pendapatan melalui PAD yang ada di Sinjai, maka pemerintah daerah punya ruang fiskal yang cukup untuk membayar kebutuhan-kebutuhannya secara domestik tanpa menunggu datangnya asupan dari atas, baik dari provinsi maupun dari pemerintah pusat. Karena itu memang butuh kreativitas yang lebih untuk mendorong supaya Sinjai ini punya pendapatan lain yang bisa memberikan ruang fiskal yang cukup bagi daerah ini untuk bisa membangun daerah ini bisa lebih baik ke depan. Baik, masih ada waktu 12 detik. Cukup, Bu. Baik, kami persilahkan paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dalam waktu 90 detik. Dimulai ketika paslon berbicara. Kembali lagi kepada bagaimana problem utang ini bisa selesai. Tentu hari ini kita sudah menganggarkan di APBD perubahan kita dan insya Allah akan terbayarkan semuanya. Kemarin kami hanya menunda, Pak, karena apa? Menjaga stabilitas keuangan Kabupaten Sinjai. Baik, masih ada waktu 1 menit. Paslon nomor urut 2 cukup? Cukup. Baik, untuk itu itulah sesi untuk paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kami persilakan untuk kembali ke tempat.